Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Markus 8 ayatnya yang ke-22 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di Betsaida ini mungkin sering kali kita telah mendengarnya. Tetapi baiklah kita pada hari ini merenungkannya lebih dalam lagi. Tuhan Yesus ada di Betsaida dan ada beberapa orang membawa seorang yang buta dan memohon kepada Tuhan Yesus agar dia berkenan menjamah dan menyembuhkan orang buta itu. Hal yang pertama Tuhan Yesus lakukan adalah membawa orang itu keluar dari Betsaida. Tentu kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus membawa orang itu keluar dari Betsaida? Kita memperhatikan kembali firman Tuhan di Lukas 10 ayat 13 sampai 14. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tempat itu, yaitu di Betsaida, Tuhan Yesus telah begitu sering mengadakan mujizat. Namun, orang-orang di Betsaida tidak kunjung bertobat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak mau lagi mengadakan mujizat di sana. Tuhan Yesus memegang tangan orang buta itu karena Tuhan Yesus tidak mau orang itu tinggal di Betsaida. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang buta itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dia dibawa keluar dari tempat yang gelap kepada tempat yang terang. Tuhan Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atas mata orang itu dan bertanya kepadanya, apakah dia sudah bisa melihat? Namun orang itu menjawab, dia belum begitu jelas melihat. Dia bisa melihat orang-orang yang berjalan, tetapi bentuknya seperti pohon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa orang buta itu tidaklah buta sejak lahir, karena ia bisa mengenali bentuk pohon. Meskipun kita tidak tahu kapan ia mengalami kebutaan, tetapi kebutaannya telah membuat dia berada di Betsaida. Ludah Tuhan adalah sarana, seperti juga minyak yang disuruh dibeli oleh Allah untuk
mengobati mata mereka yang buta, yaitu jemaat Laodikia. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 17-19, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan pakaian ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat Laodikia adalah gambaran dari keadaan gereja di akhir zaman. Mereka mengira telah mengikut Tuhan Yesus, tetapi pada kenyataannya keadaan mereka sungguh sangat buruk. Mereka mengira semua kejahatan dan kecemaran mereka tidak ada yang tahu, tetapi kenyataan bau busuk tidak dapat disembunyikan. Meskipun mereka mengira tidak ada yang tahu, tapi pada akhirnya akan menjadi aib yang memalukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian dengan keadaan di Betsaida. Berkali-kali Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya, kasih dan perbuatannya yang ajaib. Sungguh tidak ada perbuatan mujizat Tuhan yang tidak membuat kita menjadi terkagum-kagum dan heran. Tetapi hal itu dianggap hal yang biasa, atau bagaimana? Orang-orang di Betsaida tetap tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat sesungguhnya adalah kebutaan. Buta yang disebabkan oleh ilah zaman, sehingga orang tidak lagi dapat menerima pemberitaan Injil. Seperti orang-orang di Laodikia, mereka mengira mereka telah selamat. Mereka mengira mereka telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka jauh dari pertobatan. Mereka jauh dari hidup yang benar. Karena apa? Karena mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita tidak tahu asal daripada yang buta itu, saudara. Tetapi kita perhatikan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, Tuhan Yesus meminta dia agar pulang dan tidak kembali ke Betsaida. Demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama, apalagi kehidupan yang dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu dunia. Itu akan membutakan kita. Kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, dan kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam pertobatan. Ketika kita telah diselamatkan, kita tidak boleh kembali kepada kehidupan yang lama. Ketika kita boleh bertemu dengan Tuhan dan melihat kasih dan perbuatannya di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita harus lebih dan lebih lagi taat dan setia mengasihi dan mengikuti Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.